Shalom, Tuhan Yesus ajaib, amin. Kasihnya melimpah bagi kita. Ada satu topik yang saya akan bagikan bagi kita, yaitu bagaimana ini merupakan sesuatu yang mungkin menggugah hati kita, yaitu sikap kita terhadap firman Tuhan. Langsung saja kita buka dalam Esra 7 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jika kita lihat dalam konteks sekarang, ya, sekarang sudah zamannya informasi melalui televisi, internet, ya, berita yang sangat sensasional ya. Kemudian yang up to date, jika kita lihat mungkin sudah langsung ada berita-berita hoax yang beredar di mana-mana, yang semakin hari semakin berkembang. Bahkan itu bisa menggoncangkan sikap kita, bagaimana ketika kita seharusnya lebih mengerti akan firman Tuhan, namun kita lebih memilih untuk membuka atau melihat berita-berita yang beredar sekarang. Jika kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak berubah, ya. Namun jika kita lihat bagaimana cara kita memandang, apakah Alkitab itu yang berubah? Apakah sikap kita terhadap firman Tuhan itu yang berubah? Saya akan mengajak kita untuk merefleksikan ini kembali. Namun sebelum itu, saya akan memberikan suatu pendahuluan berdasarkan sejarah, ya, dalam kitab Esra ini, yaitu ketika Israel dibuang ke Babel, apa yang terjadi selama 70 tahun itu pada zaman Raja Kores. Mereka mulai dipulangkan dalam 3 tahap, ya. Esra itu merupakan pemimpin. Tahap ketiga, Esra juga merupakan imam diaspora. Diaspora itu adalah zaman penderitaannya, penderitaan dalam perjalanan Israel itu selama 40 tahun itu merupakan suatu penderitaan yang mereka rasakan di padang gurun itu, ya. Dan kemudian Esra ini menjadi imam di Israel. Jika kita lihat pemimpin-pemimpin yang lainnya itu pulang untuk apa? Membangun politik, bangunan sosial, keamanan dan lain-lain. Jika kita lihat, kita refleksikan bagaimana Esra ini memiliki tekad. Apa itu tekadnya? Ketika dia memiliki ketaatan akan firman Tuhan itu. Jika kita lihat dikatakan ayat 10 itu, yang pertama, sebab Esra telah bertekad, ya. Sebuah tekad, kalau terjemahan BIS itu dikatakan sebuah tekad itu mencurahkan segala perhatiannya. Berbeda dengan terjemahan lama, ya. Kalau sebuah tekad itu dikatakan membetulkan hatinya. Ini bukan usaha emosional mendadak, bukan secara otomatis, ya, melainkan ada suatu usaha keras yang menjadi pemimpin atau imam pada masa pembuangan itu. Budaya
Yahudi itu, jika kita lihat dalam sejarah, budaya Yahudi itu mengajarkan kepada anak-anaknya dari sejak kecil untuk apa? Membaca. Kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 itu ya. Lalu sesuatu yang luar biasa juga kita bisa ambil dari sikap Ezra ini adalah ada usaha meneliti. Meneliti apa? Untuk meneliti firman Tuhan. Ezra bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Begitu pentingnya firman Tuhan itu. Ini digambarkan dengan banyak hal, yaitu seperti dalam Mazmur 119 ayat 105, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian dikatakan juga firman Tuhan itu digambarkan seperti roti, kehidupannya roti. Kemudian benih, sesuatu benih. Firman itu seharusnya benih yang pastinya akan ditabur. Kemudian firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, seperti dalam Ibrani itu ya, Ibrani 4 ayat 12. Kemudian firman itu menjadi cermin, yaitu dalam Yakobus itu ya, Yakobus 1 ayat 23 dikatakan cermin itu tempat kita untuk melihat. Jadi firman Tuhan itu diibaratkan harusnya menjadi cerminan bagi kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita berlaku di dunia ini. Kemudian firman Tuhan itu ibaratkan air susu murni ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 2 itu. Kemudian itu firman Tuhan bagaikan gada dan tongkat, seperti Daud ya, Mazmur 23 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, kata Daud ya. Dia anggap bahwa gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dia, bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan dia. Kemudian firman Tuhan itu adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya, dalam Amsal 30 ayat yang kelima. Kemudian apa yang bisa lagi kita ambil? Yaitu ada bukti untuk mempraktekkan. Bagaimana? Katanya tadi sesuatu hal yang menarik dimulai dari tekad, kemudian bukti untuk mempraktekannya apa? Yaitu meneliti firman Tuhan. Bukan hanya meneliti saja, tetapi melakukan firman Tuhan. Ya. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 22 itu, ini sangat relevan sekali. Saling mendukung, yaitu bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja ya. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Itu adalah sesuatu kebenaran firman Tuhan yang menggugah hati kita. Ilustrasi 4 sikap terhadap firman Tuhan ini bagaikan benih jatuh di jalan, di tanah berbatu, kemudian di tengah-tengah semak belukar, kemudian di tanah yang baik. Bagaimana kita sekarang ini? Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Apakah benih firman Tuhan itu hanya jatuh di jalan saja, di tanah berbatu, di tengah semak belukar, atau di tanah yang baik? Kemudian selain sikap kita untuk membuktikan, ada juga sukacita untuk mengajarkan. Bagaimana itu? Ketika Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, kemudian melakukannya, bahkan dia juga mengajar apa itu ketetapan dan peraturan Tuhan di antara orang Israel ya.
jika pada orang Yahudi itu atau orang Israel itu tradisi mereka itu adalah menggunakan metode dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 itu, setiap keluarga bangsa Israel diwajibkan mengajarkan firman Tuhan, firman Allah dalam setiap usia dan kegiatannya. Melalui apa? Melalui cerita, melalui lagu, kemudian melalui tulisan, melalui percakapannya. Mereka sering berdialog di bait Allah itu, di sinagog. Jadi ada 4 lingkaran tadi yang kita pelajari, yaitu bertekad, meneliti, melakukan, kemudian mengajarkan firman Tuhan. Jadi dampak positif yang boleh kita dapatkan ketika kita suka firman Tuhan itu apa? Seperti dalam Mazmur itu ya, Mazmur 1 ayat 2 atau 3 juga. Apa dikatakan? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi refleksi bagi kita, apakah kita sudah benar-benar memberikan yang terbaik atas sikap kita akan firman Tuhan. Jangan sampai sikap kita berubah tentang firman Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, yang memacu kita terus untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Terus dan terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita belajar membagikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain, orang-orang yang di sekeliling kita. Semakin lagi mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Terima kasih.